Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini ya. Selamat datang kembali di channel Asi Rindi. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Baik, kali ini saya akan membuat video pembelajaran Welcome to our class 7. Baik adik-adik, pelajaran hari ini ada motivasi, persepsi, tujuan, materi, evaluasi, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, di sini ada tema besar yang berjudul pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini ada 3 subtopik. Yang pertama ada subtopik keragaman sosial budaya di masyarakat, dan yang kedua ada permasalahan kehidupan sosial budaya, dan yang terakhir ada pemberdayaan masyarakat. Nah, untuk materi hari ini saya mengambil subtopik yang pertama, yakni yang berjudul keragaman sosial budaya di masyarakat. Nah, yang selanjutnya di sini ada tujuan dari subtopik yang tadi. Yang pertama itu subtopik keragaman sosial budaya di masyarakat. Apa sih tujuannya mempelajari materi tersebut? Yang pertama untuk memahami dan menghargai perbedaan budaya, agama, latar belakang etnis, dan untuk mengembangkan keterampilan berinteraksi dengan orang dari latar belakang yang berbeda-beda. Tujuan subtopik yang kedua, permasalahan kehidupan sosial budaya. Tujuannya di sini untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang nilai-nilai dasar inklusif dan mengembangkan keterampilan sosial dan emosional mereka melalui kegiatan dan proyek yang berbasis karakter. Tujuan subtopik yang ketiga, pemberdayaan masyarakat, dapat mengembangkan pemahaman siswa tentang apa pentingnya partisipasi aktif dalam bermasyarakat dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah melalui studi tentang pemimpin sosial dan gerakan sosial. Nah, di sini sebelum saya melanjutkan materi, di sini saya mempunyai sebuah motivasi agar adik-adik bersemangat untuk belajar. Selamat pagi adik-adik, selamat memulai hari. Selalu ingat bahwa apapun yang kalian pelajari hari ini akan sangat berpengaruh dan tersisa bersama kalian selamanya. Oke, yang selanjutnya ialah persepsi. Di sini saya sudah menempelkan beberapa gambar agar adik-adik mengetahui apa saja sih 6 keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Nah, di sini saya tadi mengambil subtopik yang pertama, di mana judulnya yakni keragaman sosial budaya di masyarakat. Apa sih tujuan pembelajaran mengambil subtopik tersebut? Yang pertama, tujuannya ialah untuk meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap berbagai budaya dan agama yang ada di Indonesia. Yang kedua, kita itu dapat mendorong saling menghargai dan saling menghormati di antara orang-orang dari latar belakang yang berbeda-beda. Nah, jadi tujuan pembelajaran mengambil subtopik tersebut, kita itu harus saling tetap menghargai dan menghormati walaupun kita berbeda dari segi budaya, agama maupun etnis. Nah, yang selanjutnya kita memasuki materi ya adik-adik. Materi yang pertama mengenai keragaman sosial budaya masyarakat. Apa sih yang kalian ketahui mengenai keragaman sosial budaya masyarakat itu? Keragaman sosial budaya masyarakat ialah variasi dalam budaya, norma, nilai, kepercayaan, bahasa, dan tradisi yang ada di dalam suatu masyarakat. Nah, jadi di sini Indonesia itu banyak sekali memiliki keragaman sosial budaya masyarakatnya. Namanya juga variasi, berarti kan bermacam-macam ya, bermacam-macam. Jadi di sini mencakup seperti perbedaan agamanya, perbedaan sukunya, tentunya perbedaan adat istiadatnya dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya keragaman sosial budaya ini mencerminkan kompleksitas dan keberagaman di dalam masyarakat, serta menunjukkan bahwa setiap individu dan kelompok itu memiliki identitas dan karakteristik yang unik. Kenapa? Karena tadi identitas yang unik, karena tadi variasi bermacam-macam. Indonesia itu memiliki bermacam-macam keragaman sosial budaya masyarakatnya dan juga memiliki karakteristik yang unik.
Contohnya seperti kan di daerah Jawa. Daerah Jawa memiliki karakteristik yang seperti ini. Berbeda lagi dengan karakteristik yang ada di Sumatera dan di pulau-pulau lainnya. Sehingga dikatakan Indonesia itu kaya akan ragam sosialnya, kaya akan budayanya seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sini namun juga dapat menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik. Maksudnya bagaimana tidak dikelola dengan baik? Nah, di sini di Indonesia ini kan banyak sekali ya memiliki keragaman sosial budaya masyarakatnya. Contohnya itu perbedaan agama. Di sini kita mengambil contoh di perbedaan agama. Perbedaan agama antara Kristen dan Islam. Nah, di sini kita itu harus saling menghargai atau saling menghormati, tidak boleh saling mencaci. Di sini akan timbulnya konflik jika kita itu tidak saling menghormati atau tidak saling menghargai. Contohnya kita mencaci di agama Kristen seperti ini. Agama Kristen itu salah. Biasanya kita tuh menganut menyembah Allah seperti itu. Sedangkan yang agama Kristen menilai seperti salah, agama Islam itu salah, bukan agama yang benar. Akan tetapi yang benar itu kita menyembah entah itu patung, entah itu apa dan lain sebagainya. Jadi itulah yang dapat menimbulkan adanya konflik karena tidak dikelola dengan baik, karena kita itu tidak saling menghormati dan menghargai seperti itu. Jadi sangat dibutuhkan bagi kita semua akan menyadari dan menghargai keragaman sosial budaya masyarakat kita. Seperti itu. Agar apa? Agar untuk memperkuat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Nah, yang selanjutnya di sini pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya tadi. Di sini ada 2 faktor. Yang pertama pengaruh iklim terhadap keragaman budaya, dan yang kedua pengaruh letak geografis terhadap keragaman budaya. Nah, yang pertama pengaruh iklim terhadap budaya. Dalam sebarang wilayah yang sempit, perbedaan ketinggian tempat dapat menghasilkan perbedaan suhu yang signifikan. Perbedaan inilah yang menyebabkan perbedaan pola perilaku masyarakatnya. Nah, contohnya di sini dapat kita lihat pada masyarakat di sekitar pesisir pantai tentu beda jika dibandingkan dengan masyarakat yang ada di pegunungan. Contohnya kita lihat dari segi ekonomi maupun pekerjaan. Pekerjaan yang ada di masyarakat pesisir pantai itu seperti nelayan di pantai, mencari ikan seperti itu. Jika dibandingkan dengan masyarakat yang ada di pegunungan, dalam pekerjaannya itu seperti ada di pertanian, lebih banyak di pertanian. Itu sudah sangat menunjukkan antara perbedaan pekerjaan yang ada di pesisir pantai dan yang ada di pegunungan seperti itu. Dan juga seperti perbedaan pakaian yang ada di pesisir pantai tentu sangat berbeda dengan masyarakat yang ada di pegunungan seperti itu. Nah, yang kedua pengaruh letak geografis terhadap keragaman budaya. Indonesia secara geografis di persilangan antara benua Asia dan Australia serta di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Sehingga kondisi inilah yang banyak dilalui bangsa asing melintas Selat Malaka. Sehingga banyaknya pertemuan bangsa asing dengan penduduk Nusantara menyebabkan terjadinya pertukaran kebudayaan. Contohnya itu seperti para pedagang-pedagang Eropa yang sering melintas di antara Samudra Hindia dan Pasifik tersebut. Sehingga banyaklah peluang yang dapat menyebabkan terjadinya pertukaran kebudayaan secara tidak langsung seperti itu. Dan juga terjadi interaksi
oleh bangsa asing dan bangsa asli pada masa itu. Nah, yang selanjutnya ialah jenis keragaman budaya di Indonesia. Nah, di sini ada 7 keragaman budaya di Indonesia, di mana tadi di depan persepsi saya sudah memberikan contoh beberapa gambar apa saja jenis keragaman budaya di Indonesia. Nah, di sini yang pertama ada rumah adat, ada upacara adat, musik tradisional, tarian adat, lagu daerah, senjata tradisional, dan yang terakhir ada makanan khas. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa contoh gambar di antara jenis keragaman budaya di Indonesia tersebut. Nah, di sini yang pertama rumah adat. Saya sudah menyediakan 4 gambar rumah adat yang ada di Indonesia. Yang pertama rumah adat Riau, yang kedua rumah panggung Kalimantan, yang ketiga rumah adat Honai, dan yang keempat itu rumah kesepuhan Jawa Barat. Inilah beberapa gambar rumah adat di Indonesia. Nah, yang selanjutnya ada upacara adat. Nah, di sini yang pertama ada gambar upacara adat Ngaben Bali. Yang kedua ada upacara singsingan di Jawa Barat. Yang ketiga ada upacara adat pukul sapi yang terletak di Maluku. Nah, yang selanjutnya ada musik tradisional. Nah, ini contoh gambar-gambar musik tradisional yang ada di Indonesia. Yang pertama angklung dari Jawa Barat, yang kedua kolintang Sulawesi Utara, dan yang ketiga musik tifa dari Maluku dan Papua, dan terakhir itu ada musik gamelan dari Jawa Tengah. Dan yang selanjutnya ada tarian adat. Yang pertama tari piring dari Sumatera Barat, yang kedua ada tari sahyang dari Bali, dan yang ketiga ada tarian kuda lumping dari Jawa. Nah, di sini saya sudah menyediakan video seperti apa tarian piring dari Sumatera Barat. Selanjutnya lagu daerah. Lagu daerah di Indonesia ini tergolong sudah sangat cukup populer ya adik-adik. Di antaranya itu ada lagu daerah Kicir-Kicir, lagu daerah Jali-Jali dari DKI Jakarta, dan lagu daerah Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, dan lagu daerah Apuse dari Papua. Di sini saya sudah menyediakan video lagu-lagu daerah tersebut. Bisa adik-adik tonton ya.
Nah, yang selanjutnya ada senjata tradisional. Yang pertama itu golok, itu dari khas Betawi. Terus yang kedua kujang dari khas Jawa Barat. Yang ketiga celurit khas Madura. Yang disebut kalau di Madura itu arek. Terus yang terakhir ada rencong khas Aceh. Dan yang terakhir makanan khas. Nah, di sini ada 3 makanan khas. Yang pertama papeda, makanan khas dari Papua. Gudeg, makanan khas dari Jogja. Dan yang terakhir ada ayam taliwang, makanan dari khas NTB, Nusa Tenggara Barat, Maluku. Nah, sebelum saya menutup pelajaran pada pagi hari ini, di sini saya mempunyai satu contoh soal di mana soal ini harus dijawab oleh adik-adik sekalian. Nah, jadi kesimpulannya ialah keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia ialah sesuatu yang kaya dan mempengaruhi cara masyarakat berinteraksi, berkomunikasi, beragam suku, agama, bahasa, dan adat istiadat. Indonesia tetap mampu bersatu dan hidup berdampingan dalam keberagaman tersebut. Keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia dapat menjadi kekuatan yang besar jika dijadikan sebagai sumber kekuatan dalam pembangunan negara dan masyarakat. Baik, saya tutup pelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.